Yo, halo guys, balik lagi di channel saya ya. Kali ini kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah di part sebelumnya kita diperlihatkan Choi Hyuk Chan yang sedang marah meneriaki nama Jang Tae-san. Di sini kita pun diperlihatkan lagi Jang Tae-san yang sedang membelikan keluarganya mobil baru dan juga membelanjakan keluarganya di sebuah mall. "Opa, kau memang yang terbaik," kata adik-adik Jang Tae-san ini yang terlihat senang dibelikan barang-barang yang mereka inginkan. Kita pun juga diperlihatkan bisnis ayah Jang Tae-san yang sudah mulai membaik. Ayah Jang Tae-san ini bilang ke pegawainya, "Hati-hati kerjanya." Para pekerja pun menjawab, tidak apa-apa, kami kan dibayar untuk semua ini." Oke, kita kembali lagi ke Jang Tae-san yang bersama keluarganya. Di sini, ibu Jang Tae-san dan yang lainnya pun terkejut karena Jang Tae-san ini membelikan mereka semua banyak barang yang sangat banyak hingga dibawa oleh kontainer. Di sini juga Jang Tae-san pun menoleh ke arah kita sembari mengatakan, "Seperti biasa, uang memanglah yang terbaik." Dan setelahnya, scene pun berpindah. Di malam hari, di padatnya kota Seoul. Di dalam sebuah ruangan yang mewah ini dengan baju tidurnya, Jang Tae-san pun sedang melakukan jual beli saham. Sembari melihat pasar saham, di sini Jang Tae-san pun mengatakan, "Aku sangat menyukai suara keyboard yang berbunyi di dalam ruangan. Aku meninggalkan rumah dan hidup mandiri. Aku mengurangi waktu bersekolah agar aku dapat punya waktu sepenuhnya untuk menghasilkan uang. Keuntungan hari ini melebihi 7 miliar won. Sepertinya aku akan mendapatkan 9 miliar won besok." Pasar saham terus meningkat dan harga pasar meledak ratusan kali sehari. Benar, inilah caraku menjalani hidup ini. Dunia di mana uang menghasilkan uang. Tapi aku belum menyentuh future dan opsi. Oh ya, BTW future dan opsi adalah jenis utama dari perdagangan derivatif saham di pasar saham. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh dua pihak untuk memperdagangkan aset saham pada warga yang telah ditentukan. Lindungi nilai resiko pasar yang terlibat dalam perdagangan pasar saham dengan mengunci harga sebelumnya. Di sini kalian udah ngerti ya, apa itu future dan opsi. Ya, kalau kalian nggak ngerti ya berarti kalian sama aja kayak Mimin. Oke, lanjut. Sembari membuka pintu ini, Jang Tae-san pun mengatakan, "Malam yang fantastis. Karena jika aku ingin tantangan future dan opsi, uang modalnya akan sangat berbeda. Tapi sebenarnya ada waktu yang sangat kutunggu akan segera datang. Ya, krisis hipotek subprima tahun 2007 dan tingkat lonjakannya adalah komoditas asing dan pasar berjangka yang bergejolak. Ya, aku menargetkan itu," kata Jang Tae-san ini sembari melihat malamnya kota Seoul. BTW Mimin jelasin lagi nih, krisis hipotek subprima Amerika Serikat adalah salah satu indikator pertama krisis finansial di tahun 2007 sampai tahun 2010. Dalam krisis ini, pelanggaran dan penyitaan hipotek subprima meningkat sehingga jaminan hipotek mengalami penurunan. Oke, lanjut. Dan setelahnya, scene pun berpindah di sekolahan Jang Tae-san. Dan sekarang saatnya jam pulang sekolah. Teman Jang Tae-san yang Mimin lupa namanya ini pun mengatakan, "Hei, nilai sempurna, kau tidak pulang?" Jang Tae-san pun sedikit terkejut mendengarnya. Ya, karena di ujian kemarin Jang Tae-san mendapatkan nilai yang sempurna. Di sini Jang Tae-san pun mendapatkan julukan si nilai sempurna. Lalu Jang Tae-san pun bilang ke temannya, "Ya, aku akan pulang," kata Jang Tae-san ini sembari tersenyum kurang nyaman. Jang Tae-san pun sekarang jadi ingin bergegas cepat untuk pulang. Ia pun mengatakan dalam hati, "Sekolah sekarang damai. Kalau gitu, apa aku harus pulang dan memeriksa berapa pendapatanku?" Di saat berjalan pulang, Jang Tae-san pun mengatakan, "Ya, kembali ke sekolah ternyata tak buruk juga. Bahkan belajar yang dulunya ku benci." Namun sebelum Jang Tae-san sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba teman yang ada di depannya ini pun menghentikan langkahnya. Ya,
Yang menghentikan langkahnya tadi adalah si teman yang berkacamata ini. Jang Tae-san pun sedikit terkejut dong melihat temannya yang tiba-tiba menghentikan langkahnya itu. "Oi, kenapa kau menghentikan langkahmu? Kita hampir aja tabrakan tahu." Tapi tak selang lama, dengan raut wajah yang sedikit ketakutan, si teman ini pun mengatakan, "Tae-san, itu..." Ya, Jang Tae-san ini ternyata sedang ditungguin di gerbang sekolah oleh segerombolan anak buahnya si Choi Hyuk-chan. Jang Tae-san pun yang melihatnya, dia pun bertanya ke temannya, "Siapa mereka itu? Bukankah mereka hanya preman cecunguk si Hyuk-chan?" Dengan raut wajah yang sedikit panik dan cemas, teman Jang Tae-san ini pun mengatakan, "Tae-san, mereka adalah siswa dari SMA Industri." Para kru Choi Hyuk-chan ini yang melihat Jang Tae-san, mereka ini pun mengatakan, "Apakah itu si bajingan yang bernama Tae-san?" "Ya, itu dia si bangsat," kata kru Choi Hyuk-chan ini yang membawa rokok di telinganya. Lalu salah satu kru Choi Hyuk-chan yang tadi jongkok ini pun berteriak, "Woi, Jang Tae-san!" Para teman Jang Tae-san ini pun jadi terkejut mendengar teriakan itu. Tapi berbeda dengan Jang Tae-san. Dengan santainya, Jang Tae-san pun mengatakan, "Oi bro, siapa kau? Apa kau mengenalku bro?" Kata Jang Tae-san ini yang sentak membuat teman Tae-san yang ada di belakangnya ini pun mengatakan, "Tae-san, mereka itu..." Sebelum sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba para kru Choi Hyuk-chan ini mengatakan, "Apa? Bro? Wak 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 wak, ikuti aku bajingan." Jang Tae-san pun hanya tersenyum mendengarnya, dan Jang Tae-san pun dalam hati mengatakan, "Baiklah, aku bisa menghadapi kru Choi sepertimu sendirian." Sebelum pergi, Jang Tae-san pun bilang ke teman-temannya, "Teman-teman, kalian bisa pulang duluan." Tapi teman-teman Jang Tae-san yang tiba-tiba datang dan khawatir ini pun mengatakan, "Kalau kami pergi denganmu, apa kau akan membelikan kami pizza?" Jang Tae-san pun kaget dong melihat mereka yang tiba-tiba saja muncul. Kampret, sejak kapan kalian datang?" kata Jang Tae-san ini yang terkejut. Lalu dengan serentak, teman-teman Jang Tae-san ini pun berkata, "Yos, baiklah, karena ini pizza dan juga PC room. Ayo kita pergi," ucap teman-teman Jang Tae-san ini sambil mengepalkan tangan mereka yang seakan siap membantu Tae-san untuk melawan kroco-kroconya si Choi itu. Ya, padahal mereka ini sebenarnya ketakutan sih, karena nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi karena sebuah ikatan persahabatan sehidup semati, mereka pun akhirnya membantu Jang Tae-san untuk mengalahkan kroco-kroconya si Choi, walaupun mereka nanti tahu mereka ini akan babak belur. Karena sangat terharu melihat kesulitan teman-temannya itu, Jang Tae-san pun jadi menangis haru sembari mengatakan, "Baiklah, kalian ini memang benar-benar temanku yang terbaik. Huhuhu," ucap Jang Tae-san ini dengan tangis haru. Lalu setelahnya, scene pun berpindah di sore hari di sebuah gang di kota Seoul. Ya, di sini ada anak buah si Choi tadi yang membawa Jang Tae-san. Dan ternyata Jang Tae-san ini sudah ditunggu oleh si Choi dan para komplotannya. Jumlah mereka cukup banyak. Dan si Choi yang melihat kroconya datang bersama Jang Tae-san, dia pun mengatakan, "Hahaha, bajingan yang seperti tikus Jang Tae-san. Kau lebih baik menyerah dan lupakan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, karena tak ada jalan keluar bagimu bajingan," ucap si Choi ini dengan raut wajah yang berurat-urat. Jang Tae-san pun hanya santai saja mendengarnya, dan Tae-san pun mengatakan, "Kenapa kau berlebihan sekali? Apa kau sedang membuat film, dude?" "Hahaha," kata Jang Tae-san ini dengan tersenyum dan diikuti teman-temannya juga yang tertawa. Tae-san bilang dia gendut. Wak 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 wak. Si Choi pun jadi sangat marah dan dia pun mengatakan, "Ngomong lagi, aku akan membunuhmu bajingan sialan." Tapi omongan si Choi itu hanya ditanggapi dengan senyuman manis oleh Jang Tae-san. Dan ya, komplotan Jang Tae-san yang berjumlah 7 orang versus si Choi dan anak buahnya yang jumlahnya hampir sekampung. Namun di tengah mereka saling berhadapan ini, Jang Tae-san pun merasakan sesuatu yang tak enak. Tae-san pun mengatakan, "Tempat ini terasa aneh.
aku bisa merasakan energi negatif yang sangat kuat di sini. Setelah latihan, tubuhku menjadi sangat sensitif, sangat mengganggu sekali. Karena aku bisa merasakan semuanya, kata Jang Tae-san ini dalam hati, sembari kita diperlihatkan banyak bercak darah di tembok. Lalu di sini, Jang Tae-san pun dengan tersenyum menyeringai. Dia pun mengatakan, "Kalian tahu bahwa apa yang akan kalian lakukan sekarang adalah kejahatan penyerangan khusus." Namun bawahan Choi ini pun tak menggubrisnya dan masih saja ingin menghajar Jang Tae-san. Kemudian dengan pura-pura polos Jang Tae-san pun mengatakan, "Jadi, ya, ayo kita hentikan di sini saja. Hyung ini sudah lama hidup dan hidup ini sangat singkat. Apa perlu kita buang-buang waktu untuk hal-hal sepele di dunia yang sulit ini? Apalagi hidup kalian juga sudah susah kan?" Mendengar perkataan Jang Tae-san tadi, sentak membuat si Choi ini pun jadi semakin kesal. Dan kerucunya ini pun bilang, "Apa? Hyung? Wow, bajingan ini benar-benar gila Choi Hyung Nim. Biarkan aku menghajarnya. Aku akan memperbaiki tata keramanya Hyung Nim." Tapi Jang Tae-san pun berkata lagi, "Pasal 261 KUHP, kejahatan yang dilakukan dengan menunjukkan kekuatan sebuah kelompok atau orang, membawa objek berbahaya, dan melakukan serangan terhadap tubuh seseorang." Ceramah Jang Tae-san tentang hukum itu pun sesaat sempat membuat para bawahan Choi ini sedikit khawatir. Melihat reaksi mereka itu, Jang Tae-san pun melanjutkan ceramahnya lagi. "Kalau hidungku berdarah di sini, itu termasuk cedera khusus. Penjara minimal 1 tahun atau lebih. Ibu dan ayahmu harus memohon padaku. Apa kalian punya uang untuk biaya pengobatan? Ngomong-ngomong, kepalaku juga cedera beberapa waktu lalu. Jadi, jika terluka, aku akan dirawat selama setengah tahun. Dan aku hanya ingin menggunakan ruang VIP. Jadi, bayarlah itu." Bawahan si Choi pun jadi berbisik-bisik yang Mimin tak tahu apa. Tapi di sini, setelah mendengarkan ceramah Jang Tae-san yang tak jelas tadi, si Choi ini pun mengatakan, "Bajingan ini ngomong apa? Lucu sekali," kata si Choi ini dengan tersenyum sembari ingin menyalakan rokoknya. Lalu melihat ekspresi si Choi itu dengan raut wajah yang sedikit meremehkan, Jang Tae-san ini pun mengatakan, "Wah, matanya ngeri woi. Orang yang berolahraga sepertimu bahkan merokok. Apa kau hanya punya kotoran di otakmu?" kata Jang Tae-san ini yang diikuti juga dengan tatapan sinis teman-teman Jang Tae-san ini yang seakan-akan ikut mengejek juga. Melihatnya, si Choi ini pun jadi sangat kesal dong dengan raut wajah yang berurat-urat dan mematahkan batang rokoknya. Si Choi ini pun langsung berteriak ke seluruh anak buahnya, "Kalian semua, dengarkan aku baik-baik. Hyung ini akan bertanggung jawab. Jadi, singkirkan dia sekarang. Dan juga bajingan kecil di belakangnya." Jadi panik dong teman-teman Jang Tae-san ini dan mereka pun mengatakan, "Ah, bukan itu." Namun, di tengah suasana yang memanas ini, tiba-tiba Jang Tae-san pun berkata, "Jadi ada Hyung Nim di balikmu ya? Omo, sangat menakutkan sekali." Melihat tingkah Jang Tae-san yang tiba-tiba kelihatan bodoh tapi menghina mereka itu, sentak membuat si Choi dan bawahannya pun terkejut. Dan para bawahan si Choi ini pun bilang, "Bajingan sialan ini, coba cerewet lagi. Kami masihlah di bawah umur. Bahkan jika kau membuat dirimu terlihat bodoh, kalau kami membuat deposit 1 juta won, kemudian menangis dan menyesal di depan hakim, kami akan keluar dalam waktu singkat. Bajingan ini, apa kau pikir cuma kau saja yang pintar di sini, ha?" Mendengar perkataan mereka itu, dengan tersenyum, Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Ya, inilah mengapa hukum harus lebih ketat. Sistem hukum pidana Korea Selatan di mana anak-anak di bawah umur diampuni dan korban yang tidak bersalah terus bermunculan. Tunggu sedikit lagi, aku akan menghancurkannya, apapun yang terjadi." Dan setelahnya, si Choi pun berteriak, "Tunggu apa lagi? Hancurkan mereka! Urrah! Baik Hyung Nim!" teriak para bawahan si Choi ini sembari mengangkat pipa besi mereka. Dan mereka pun langsung berlari ke arah Jang Tae-san.
Melihat seluruh bawahan si Choi membawa pipa besi, teman-teman Jang Tae-san ini pun jadi sedikit ketakutan. Dan mereka pun mengatakan, "Apa? Pipa besi?" Dan di sini, melihat gerombolan anak buah si Choi itu sudah semakin dekat sambil membawa pipa besi, Jang Tae-san pun menyuruh teman-temannya yang sedang ketakutan itu untuk mundur. "Mundur di belakangku," kata Jang Tae-san ini yang sedikit panik untuk melindungi teman-temannya. Yah, teman-teman Jang Tae-san ini ternyata hanya beban saja. Namun ketika Jang Tae-san menyuruh temannya mundur tadi, Jang Tae-san pun sempat tersandung sesuatu yang membuatnya oleng dan terjatuh. "Ah," kata Jang Tae-san ini yang tersandung. Dan di sisi lain, para bawahannya si Choi ini pun sudah semakin dekat dengan Jang Tae-san. Melihat Jang Tae-san yang terjatuh itu, membuat si beban teman-teman Jang Tae-san ini jadi terkejut dan sedikit cemas. Dan mereka pun mengatakan, "Tae-san." Dan saat bawahan si Choi ini sudah sangat dekat dengan Jang Tae-san, tanpa memberikan Jang Tae-san kesempatan untuk bangun, para kroco-kroco si Choi ini pun melompat ke arah Jang Tae-san dan bersiap menghantamkan pipa besi mereka itu ke arah Jang Tae-san. Melihat para bawahan si Choi yang bersiap menghantamkan pipa besi mereka ke arahnya sambil melompat, dengan raut wajah paniknya, di sini Jang Tae-san pun mengatakan, "Ah, sial!" Dan trak, gigi pun melayang dan juga banyak darah yang terciprat kemana-mana. Dan setelahnya cerita pun bersambung.